Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita membicarakan mengenai hal yang viral beberapa waktu terakhir ini, yaitu mengenai boikot produk Israel. Dan saudara dalam Tuhan, atas persoalan Israel dengan Palestina atau Hamas lebih jelasnya, banyak orang yang menyuarakan supaya sebisa mungkin ya tidak membeli produk Israel. Dan saudara Tuhan, soal mereka menyuarakan hal itu sih ya terserah mereka, itu sah-sah saja. Tapi saudara Tuhan, hal yang disayangkan di antara mereka yang lagi semangat-semangatnya membela Palestina dan menyuarakan supaya boikot produk Israel, mereka ada yang tidak mengerti duduk persoalan saat ini antara Israel dengan Hamas. Ya, mereka menyuarakan pembelaan mereka terhadap Palestina dengan menyerukan supaya produk Israel diboikot. Dan saudara Tuhan, dari sini saja kita tahu bahwa mereka ini tidak mengerti persoalan yang terjadi saat ini sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Saudara Tuhan, jelas-jelas yang punya persoalan saat ini bukan Israel dengan Palestina, tapi Israel dengan kelompok Hamas yang berada di jalur Gaza. Ya, ini harus dipilah saudara ke dalam Tuhan. Memang Hamas ini bagian dari Palestina, tapi mereka merupakan satu kelompok yang dianggap sebagai kelompok garis keras, yang mana di tanggal 7 Oktober yang lalu kita boleh melihat di media, mereka melakukan penyerbuan terhadap warga Israel. Dan atas penyerbuan itu banyak orang yang merenggang nyawa, dan juga ada warga Israel yang ditahan oleh kelompok ini. Dan atas hal itu tidak mungkin Israel berdiam diri saja. Tidak mungkin Israel berpakut tangan saudara Tuhan. Apalagi terhadap warganya yang ditahan oleh Hamas. Ya, pastinya mereka melakukan satu tindakan untuk membebaskan warga mereka yang ditahan oleh Hamas. Ya. Jadi orang-orang kita yang meneriakan boikot produk Israel ini dengan tujuan membela Palestina, saya katakan mereka tidak mengerti duduk persoalan saat ini. Kalau mereka mengerti duduk persoalannya, pastinya mereka tidak meneriakan tentang boikot produk Israel. Ya, mereka tidak membela Palestina karena yang punya persoalan saat ini bukan Palestina dengan Israel, tapi Palestina dengan kelompok Hamas saja. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu ya pemimpin atau presiden daripada Palestina sendiri menyuarakan bahwa Hamas tidak sedang di pihak Palestina. Artinya Hamas tidak sedang mendukung Palestina. Itu jelas dalam Tuhan. Ya, dan juga duta besar Palestina sendiri ketika bincang-bincang dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong menyampaikan bahwa persoalan saat ini ya bukan persoalan agama, tidak ada hubungannya dengan persoalan agama. Persoalan saat ini adalah persoalan wilayah, ya itu jelas sudah dalam Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang kita yang menghubungkan persoalan ini dengan urusan agama, ya karena mungkin mereka anggap Palestina ini seagama dengan mereka, lalu mereka semangat membela Palestina sebagai bukti bahwa mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Palestina. Padahal yang punya persoalan kan bukan Palestina Israel, tapi Israel Hamas. Ya, itu sangat jelas dalam Tuhan. Ya, dan dari sini kita boleh melihat bahwa sebagian dari orang yang meneriakan boikot ini tidak mengerti duduk persoalan saat ini. Itu hal yang disayangkan saudara. Kedua, seperti yang saya sampaikan di video tadi bahwa eh, banyak orang kita yang menghubungkan persoalan Israel dengan Hamas saat ini dengan urusan agama. Ya, jadi ini juga merupakan hal yang tidak benar saudara Tuhan. Ya, mereka mau mendukung Palestina ya dikaitkan dengan urusan agama. Sekali lagi, duta besar Palestina menyampaikan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Ya, persoalan yang terjadi saat ini. Itu jelas saudara. Ya. Jadi saya perhatikan beberapa orang di Indonesia ini tidak mengerti persoalan saat ini. Ya, mungkin hanya terprovokasi dengan berita-berita yang kurang tepat. Jadi mereka termakan omongan, ya terbawa suasana, akhirnya
Ya, walaupun tidak tahu duduk persoalannya, mereka semangat membela Palestina. Ya, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau katakan kepada kita, mari kita filter ya setiap berita yang masuk di media kita hari ini. Ya, karena tidak semua dari apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tidak, saudara Tuhan. Ya, terbukti banyak berita-berita yang masuk ke kita, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya, banyak kalau kita melihat di media hari-hari ini, saudara Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Ya, lagian kalau kita berpikir dengan jernih, jikalau produk Israel diboikot di Indonesia ini, yang rugi siapa? Saya katakan yang rugi kita, bukan Israel atau Amerika yang saat ini mendukung Israel, bukan, saudara Tuhan. Bahkan mungkin tidak ada ngaruhnya bagi mereka, mungkin ngaruh sih kalau banyak negara yang boikot produk mereka, mungkin ngaruh, tapi itu jangka pendek, ya, tidak dengan jangka panjang, karena mereka orang pintar, orang hebat, dan juga mereka sudah lebih dulu mengantisipasi hal itu, sudah lebih dulu mengantisipasi kalau seandainya mereka melawan negara lain lalu produk mereka diboikot, mereka pastinya sudah lebih dulu mengantisipasi hal itu sehingga ekonomi mereka tetap stabil, saudara. Tapi yang terpuruk kalau produk Israel yang berafiliasi di Indonesia ini diboikot, kita sudah belum Tuhan. Contohnya, beberapa hari yang lalu salah satu rumah makan di daerah Palu ditutup hanya gara-gara persoalan Israel dengan Hamas. Ya, lalu karyawan yang kerja di perusahaan ini ya kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan pendapatan. Sementara keluarganya, sanak saudaranya mengharapkan supaya mereka kerja dan dari hasil mereka bekerja, mereka bisa memberikan cuan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ketika perusahaan ini tutup, otomatis mereka tidak dapat apa-apa. Mereka hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Lalu mereka kasih apa buat keluarganya? Dan yang rugi warga negara kita, bukan warga negara Israel atau Amerika, bukan. Ya. Karena setiap perusahaan yang berafiliasi dengan Israel misalnya, yang berdiri di Indonesia ini, itu dibangun di Indonesia. Itu menunjang perekonomian Indonesia pastinya. Karena yang dibangun di Indonesia pasti bayar pajak untuk Indonesia, bukan untuk negara lain. Ya. Dan dampaknya sangat besar sekali, dampak buruknya. Mari kita berpikir jernih, saudara Tuhan. Jangan asal mangap, jangan asal ngomong boikot, tapi kita tidak berpikir tentang keluarga kita, tentang saudara-saudara kita. Mungkin di antara yang teriak ini ada dari keluarganya yang bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Israel ini. Mungkin saja ada, tapi mungkin karena termangat omongan, ya terbawa suasana, mereka tidak berpikir ke sana, lalu asik meneriakkan boikot produk Israel. Saudara Tuhan, mari kita berpikir panjang, jangan berpikir pendek. Ya. Mari kita pikir matang-matang apa yang kita ucapkan. Ya, apa faedahnya. Dan kemudian, kalau kita teriak boikot, apakah itu menyelesaikan persoalan saat ini antara Israel dengan Hamas? Saudara Tuhan, tidak menyelesaikan persoalan. Saudara, sudah banyak yang menjadi korban jiwa. Sudah banyak yang berjatuhan. Apakah kita mau hal ini terus terjadi? Ya. Saudara dalam Tuhan, teriak boikot tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Lebih baik kita doakan supaya persoalan ini cepat selesai. Kita doakan juga para pemerintah dunia ini supaya dipakai Tuhan untuk menyelesaikan persoalan saat ini. Itu lebih penting saya rasa daripada kita sibuk teriak boikot. Ya. Dan ada satu hal lucu saya temukan. Orang yang teriak boikot ini sebenarnya tidak sadar sedang menggunakan produk Israel misalnya, atau produk Amerika lah, misalnya internet, ya, media sosial, laptop, HP yang atau yang merupakan buatan daripada Israel atau Amerika. Ya. Terus kalau ditanya ke mereka, apakah mereka mau melepaskan HP, membuang HP mereka, membuang laptop mereka? Mereka mau tidak menggunakan internet? Tentu mereka jawab tidak. Mereka masih menggunakannya karena itu merupakan kebutuhan mereka. Tapi dengan asik teriak boikot. Ini hal yang lucu, saudara Tuhan. Ya, jadi sekali lagi,
atas persoalan saat ini, mari kita berpikir jernih, bukan hanya berpikir pendek, bukan hanya karena semangat mendukung si A si B lalu kita teriak ini teriak itu tanpa memikirkan dampaknya. Mari kita berpikir tentang dampaknya, saudara dalam Tuhan, ya, sehingga dengan hikmat kita berbicara, ya, dan dengan hikmat bicara kita berfaedah, bermakna. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.